Selamat pagi adik-adik. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Suaranya kurang kencang. Kabarnya gimana hari ini? Baik. Yang di rumah jangan mau kalah. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Nggak kedengeran ya suara yang di rumah ya. Oke, kita kembali lagi ke sekolah minggu hari ini ya. Masih ingat gak sih kalau di sekolah minggu itu persiapannya apa aja? Wilson, coba sebutkan. Pertama harus bawa Alkitab. Yang kedua siapin hati. Yang ketiga kalau yang udah bisa nulis, nulis ayat dan bawa alat tulis. Oh, hebat, beri tepuk tangan dong. Lause yakin semuanya juga pasti ingat. Pertama harus siapin hati kita. Kedua harus siapin Alkitabnya jangan lupa. Ketiga yang udah bisa nulis harus siapin buku yang buat nulis. Biasa catatan buat natet nanti kalau pas firman Tuhan dibagikan bisa mencatat poin-poinnya, ayat-ayatnya dan juga bisa menulis ayat hafalannya. Karena kenapa harus ditulis? Setiap kali ada kayak nanti hari ini Fivestone Gathering ya, itu selalu ada pertanyaan-pertanyaan. Nah pertanyaan-pertanyaan itu nanti kita bisa dapat poin. Kalau misalnya ditulis sama nggak ditulis ingetan yang mana? Ditulis, nanti bisa nyontek gitu? Enggak dong, nanti bisa dihafalin lagi. Oke, yuk kita juga sebelum mulai kita boleh yuk berdoa buat Indonesia, buat teman-teman kita juga yang sudah lama mungkin mereka masih takut corona jadi mereka masih di rumah. Biar corona ini cepat berlalu dari Indonesia dan kita bisa beribadah bersama-sama di tempat ini lagi. Siapa yang pengen sekolah minggunya kayak dulu lagi rame-rame? Ketemu Dev, siapa yang belum udah lama gak ketemu siapa? Kigen, siapa lagi? Oh iya. Siapa yang udah lama gak datang ya? Siapa? Masih inget lupa ya sama teman-temannya di rumah? Tuh, siapa? Adel, terus Arthur, banyak pokoknya kita kangen ya bareng-bareng lagi yuk. Kita mau bersama-sama berdoa kan minggu lalu Indonesia sedang berulang tahun, kita harus mencintai bangsa kita berdoa ya. Kita berdoa untuk Indonesia ya hari ini ya. Yuk kita berdoa 1, 2, 3. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk bangsa ini. Kami berdoa Tuhan saat pagi hari ini untuk Indonesia Tuhan. Kalau sekarang mungkin Tuhan masih ada corona, kami tidak bisa bersekolah minggu bersama-sama Tuhan. Tetapi Tuhan kami tahu Tuhan Kau yang akan memberikan Tuhan pemulihan atas bangsa ini. Biar corona ini cepat pergi atas bangsa ini ya Bapak. Biar kami boleh bersekolah kembali, sekolah minggu kembali dan melakukan aktivitas kembali ya Bapak. Terima kasih. Kami serahkan Tuhan bangsa Indonesia ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Langsung mau tanya lagi nih, siapa yang masih ingat doa Bapak kami? Ekin, yuk. Yang di rumah juga ya, kita berdiri, yuk. Kalau doa Bapak kami kan biasa gerakannya berdiri, ya semuanya berdiri yuk. Di rumah juga berdiri ya. Ya sini, Ekin. Kamu apal? Enggak. Yuk, 1, 2, 3. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Sebab Engkau ini jongkok. Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Yeah, thank you Ekin. Ya boleh duduk. Wah, yang dihafal yang di rumah juga masih hafal kan, yang dihafal lagi. Yang di rumah masih hafal pastinya ya, kalian luar biasa.
sekarang waktunya kita untuk memuji Tuhan. Masih berdiri. Kan belum kakek-kakek, masa mau duduk terus, masih berdiri. Jongkok susah, masa? Ya udah, kalau jongkok susah berarti kita mau lompat buat Tuhan gak susah dong? Iya, oke, yuk. Kita mau nyanyi lagu apa di liriknya? Apa itu? Aku anak siapa? Anak raja? Rajanya siapa? Tuhan ya? Yesus. Yuk, 1, 2, 3. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Lagi ya. Aku anak raja, Engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. puji Tuhan, haleluya. Sebentar. Nih, Lause kasih gerakan, nanti kalian ikutin ya. Nanti siapa yang mau kasih gerakan biar semuanya ngikutin setelah Lause. Ada yang mau nggak? Bebas gerakannya, nih teman-temannya ikutin kalian, tapi jangan jungkir balik, nggak kelihatan. Siapa? Ayo. Gak ada yang mau? Ya udah ikutin Lause aja deh kalau gitu. Ya. 1, gini gerakannya. Aku anak raja. Oke, yang di rumah juga ya. 1, 2, 3. Aku anak raja. Udah sana. Kau anak raja. Udah sini. Kita semua anak. Madep depan lagi. Aku anak raja. Sana. Kau anak raja. Sini. Kita semua anak. Sekarang digoyang. Haleluya. Sampai bawah. Haleluya. Naik lagi. Lagi. Haleluya. Puji Tuhan. Sampai bawah. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Sekali lagi. Aku anak. Lompat. Engkau anak. Lompat. Kita semua anak. Ngadep depan lagi. Aku anak. Lompat. Engkau anak raja. Kita semua anak. Ngadep depan. Haleluya. Sampai di jongkok. Sampai jongkok. Haleluya, puji Susah ya. Naik lagi. Lagi. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Yeay. Hebat. Kayak gitu langsung udah capek loh. Susah ya? Masih sih? Oke, siapa yang masih mau memuji Tuhan? Angkat tangannya. Dua-duanya. Yang di rumah juga, dua-duanya. Oke, kita mau nyanyi lagi lagu More. Pasti udah hafal dong. Pakai gerakan. Kalau dance-nya begini. Kalau swim, begini. Biar swimnya jauh. Kalau jamnya yang tinggi. Sampai atas. Oke, yuk kita nyanyi lagu More ya. Tepuk tangan buat Tuhan. More, I want more. Pakai gerakan ya. More, we pray. More lagi. More. Balik sana. More. Kita mau berenang untuk Tuhan. Oke, swimnya yang jauh. I'm gonna swim tonight. I wanna swim tonight. Lagi. Gaya ke belakang. Swim tonight, I wanna swim tonight because of Jesus. Swim lagi. I wanna swim tonight. Ke belakang. I wanna swim tonight. Ke samping. Swim tonight because of Jesus. More lagi ya. More. I want more. I want more. Sekarang kita menari untuk Tuhan. I wanna dance tonight. I wanna dance tonight. I wanna dance tonight. Because of Jesus. Dance lagi sekali lagi untuk Tuhan. Gini aja. Tonight I wanna dance tonight. Gini. I wanna dance tonight.
Tuhan, oke? Praise you. I wanna jump tonight. 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 Because of Jesus. Sekali lagi jamnya. I wanna jump tonight. 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 Because of Jesus tonight. Sekarang jamnya yang banyak, oke? Yang tinggi. Jump, 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 jump. I wanna jump tonight. Siapa? Karena siapa? Because of Jesus. Mari, luar biasa. Aduh, langsungnya udah tua capek. Siapa yang sudah capek? Di rumah udah capek? Belum dong. Gak ada yang jawab nih. Udah capek belum? Weh. Oke, berarti langsung doang yang capek. Oke, kita masih semangat memuji Tuhan. Kita nyanyi satu lagu ini lagu lama. Siapa yang masih ingat ya lagu gini? Jump, jump, jump into the light, light, light. Kita jam terus hari ini ya? Kayaknya ya. Oke, ada liriknya kok, tenang ya. Yuk, kita menyanyi lagu ini untuk Tuhan ya. Jump, jump, jump into the light, light, run. Run, run, run away from what not. Jump lagi. Jump, jump into the dark, dark, dark. Run to Jesus, run to Jesus. Give him your heart. Jump lagi ya. Jump, jump, jump into the light, light, run, 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 run away from not. Jump, 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 get out the dark, dark, dark. Run to Jesus, give him your heart. He's the light. He is the light, He is the light, He is the light. Siapa the light ya? Katakan yang kencang ya. He is the light, He is the light, He is the light. Jam lagi untuk Tuhan yang tinggi jamnya. Jump, jump, jump into the light, light, light. Run, run, run away from not right. Jump, 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 get out the dark, dark, dark. Run to Jesus, give him your. Sekarang tunjuk temennya, you are the light. You are. Yang di rumah juga boleh tunjuk papinya, dedeknya, pokoknya, cicinya. You are the light. We are the light ya. We are the light, we are the light, we are the light. Sekali lagi jam untuk Tuhan. Jump, jump, jump into the light, light, light. Run, run, run away from what not right. Jump, 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 get off the dark, dark. Run to Jesus, give him my heart. Run to Jesus ya. Run to Jesus and give him your heart. Yeay, aduh, silakan duduk semuanya ya. Yang di rumah juga boleh duduk. Oke, capek juga ternyata ya. Udah lama nggak olahraga, nggak lompat-lompat ya. Oke, sekarang kita mau siapkan hati kita. Ya, kita mau menyanyi lebih lagi untuk Tuhan. Udah nggak ada yang main-main lagi ya, nggak ada yang bercanda-bercanda lagi. Kita mau sungguh-sungguh datang di hadapan Tuhan ya. Dalam kesesakanku, Kau beri kedamaianmu. Dalam keraguanku temukan wajah-Mu. Yes Tuhan. Karena pengorbananmu, Kau jadikanku baru. Ya Tuhan, sungguh ku terkagum untuk Engkau ya Bapa. Ku terkagum amanku di dalam-Mu, Yesus. Kau
Engkau membuatku sesuai rencanamu ya Bapa. Buatku sesuai rencanamu. Kau memegang setiap musim hidupku. Yes Bapa, ku serahkan semua kekhawatiranku milikmu Bapa. Semua kekuranganku Engkau tahu ya Tuhan. Semua kekuranganku Kau pun tahu. Tetap Kau pandang indah ya Bapa. Tetap Kau pandang indah dalam-Mu. Angkat tangan kepada Tuhan. Angkat tanganku dan berseru, ku milikmu. Yes Tuhan, I am yours ya Bapa. I am yours, now forever. In your grace I surrender ya Bapa. I surrender. You are mine, now forever. I'm alive in your wonder. In your I'm yours ya Bapa. I am yours now forever. Yes Tuhan, I surrender. You are mine now forever. I'm alive. Kau membuatku sesuai rencanamu ya Bapa. Kau membuatku sesuai rencanamu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku ya Bapa. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milikmu. Semua kekurangan kami Engkau mengerti ya Bapa. Semua kekuranganku Kau pun. Tetapi Tuhan Kau tetap memandang indah setiap kami ya Tuhan. Yes Bapa. Ku angkat tanganku ya Bapa. Tanganku dan berseru, ku milik. Katakan lagi, I'm yours. I am yours now forever. In your grace I surrender. You are mine. You are mine now forever. I'm alive in your words. Sekali lagi, I am yours. I am yours. Dengan hati kita katakan pada Tuhan ya. Ya, adik-adik semua menyanyi untuk Tuhan. I surrender, you are mine, now forever. I'm alive in your wonder. Haleluya Tuhan, terima kasih. Kami tahu Tuhan, kami milik-Mu Tuhan. Kami milik kepunyaan-Mu yang sangat berharga ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk nafas yang telah Kau berikan ya Tuhan. Pada saat pagi hari ini Tuhan, kami mau lebih lagi Tuhan mendengar suara-Mu, mendengar berita firman-Mu ya Tuhan. Siapkan lebih lagi Tuhan hati kami, telinga kami, mata kami, pikiran kami hanya tertuju kepadamu ya Bapa. Terima kasih. Kami serahkan Tuhan lebih lagi pagi hari ini ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yes, sekarang boleh minum dulu, boleh pipis dulu yang mau pipis, yang di rumah juga boleh minum dulu. Minum dulu, langsung kasih waktu 2 atau 3 menit dari sekarang. Mau minum?
Ya, minum dulu. Minum dulu. Minum dulu ya, minum dulu. Habis minum langsung duduk lagi, yang di rumah juga ya. Habis minum langsung duduk lagi ya. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Yuk, selamat pagi semuanya. Apa kabarnya? Sekali lagi, apa kabarnya? Baik, yang di rumah juga Lause harap semuanya baik-baik saja ya. Oke, Laskar Kristus, apakah sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Mana suaranya? Oke deh, yuk sebelum kita mulai, kita sama-sama bersatu di dalam doa dulu ya. Yuk. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini kalau kami boleh sama-sama datang. Tuhan, sekali lagi kami sama-sama mau belajar firman-Mu. Tuhan berkati setiap kami supaya apa yang kami dengar hari ini sungguh bisa kami lakukan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan yang sudah siap untuk mendengarkan firman, kita sama-sama katakan amin. Oke, nah kalian Laskar Kristus masih ingat gak cerita minggu lalu itu ceritanya tentang siapa sih? Tentang Nabi siapa sih? Nabi Samuel, pinter. Nah, ayat hafalannya masih ingat gak? Oh itu ditutup dulu. Oke. Nah, siapa yang masih ingat? Ada yang mau coba di depan sini? Hah? Ting ting mau coba? Oke. Berbicaralah Tuhan sebab hamba-Mu ini mendengar. Yeay, beri tepuk tangan buat Ting Ting ya. Jadi ayat hafalan minggu lalu diambil dari 1 Samuel 3 ayat 9, yaitu berbicaralah Tuhan sebab hamba-Mu ini mendengar. Nah, hari ini Lause akan menceritakan salah satu tokoh di Alkitab ya, yaitu seorang raja yang diangkat Tuhan. Ada yang tahu namanya? Ada yang mau nebak raja siapa? Raja Saul ya. Jadi sebelum itu Lause mau mengundang Wilson untuk membacakan ayat untuk kita hari ini ya. Ayat hari ini diambil dari 1 Samuel 8 ayat 4 sampai 9. Ayo Wilson silakan maju ke depan. Sebab itu berkumpullah semua tua-tua Israel. Mereka datang kepada Samuel di Rama dan berkata kepadanya, "Engkau sudah tua dan anak-anakmu itu tidak hidup seperti engkau. Maka angkatlah sekarang seorang raja atas kami untuk memerintah kami, seperti pada segala bangsa-bangsa lain." Waktu mereka berkata, "Berikanlah kepada kami seorang raja untuk memerintah kami." Perkataan itu mengesalkan Samuel. Maka berdoalah Samuel kepada Tuhan. Tuhan berfirman kepada Samuel, "Dengarkanlah perkataan bangsa itu dalam segala hal yang dikatakan mereka kepadamu. Sebab bukan engkau yang mereka tolak, tetapi aku yang mereka tolak, supaya jangan aku menjadi raja atas mereka, tepat seperti yang dilakukan mereka kepadaku sejak hari aku menuntun mereka keluar dari Mesir sampai hari ini, yakni meninggalkan daku dan beribadah kepada Allah
lain. Demikian juga dilakukan mereka kepadamu. Oleh sebab itu, dengarkanlah permintaan mereka, hanya memperingatlah mereka, jangan sungguh-sungguh, dan beritahukanlah kepada mereka apa yang menjadi hak raja yang akan memerintah mereka. Oke, thank you Wilson. Ya beri tepuk tangan dulu buat Wilson ya. Oke, jadi di sini diceritakan tadi di ayat yang ke-4 sampai 9. Bangsa Israel itu mereka menghendaki seorang raja. Mereka mau ada seorang raja yang bisa memimpin mereka ya. Tapi kesalahan Israel kalau kita tahu, kita baca, ketika mereka dipimpin Tuhan, tapi pada akhirnya mereka akan berbuat dosa lagi dan begitu selanjutnya. Makanya sebenarnya Raja Saul ini adalah raja yang dipilih sama rakyat bangsa Israel sendiri. Nah, makanya Tuhan berkata kepada Nabi Samuel, nggak apa-apa, turutin saja mereka ya. Untuk kelanjutannya ya, Tuhan itu meskipun dia dipilih sama rakyat ya, Tuhan tetap mau ngikutin perintahnya si rakyat. Makanya tadi dikatakan dengarkanlah permintaan mereka, hanya peringatkanlah mereka dengan sungguh-sungguh dan beritahukanlah kepada mereka apa yang menjadi hak raja yang akan memerintah mereka. Karena kalau kita lihat nanti sampai akhir hidupnya Saul, ya, Saul juga sering disebut sebagai seorang raja yang gagal. Kenapa dikatakan sebagai seorang raja yang gagal? Mari sama-sama kita lihat, tapi sebelum itu langsung mau memperkenalkan si Saul ini. Siapa sih si Saul ini? Nah, Saul ini adalah raja pertama ya yang dipakai Tuhan untuk apa? Untuk memimpin orang Israel ya. Jadi Saul ini dia seorang dari Benyamin ya. Papanya namanya Kis. Kemudian kenapa rakyat bisa memilih dia gitu? Karena dikatakan di Alkitab dia itu elok rupanya dia itu tampan, terus lebih tinggi dari orang sebangsanya. Jadi memenuhi kriteria sebagai seorang raja versi rakyatnya. Oh, dia cocok nih karena kan kalau raja kan kita identik dengan badan besar, tinggi, ya kan? Nah, makanya orang-orang maunya si Saul ini menjadi raja ya. Dan kalau kita lihat lagi next, kita lihat gitu dari awal sekilas ya proses dari Saul sampai akhirnya dia bisa menjadi raja gitu. Yang pertama dia dipanggil menjadi raja. Dia dipanggil menjadi raja. Di 1 Samuel 9 ayat 17 dikatakan Nah, ketika Samuel melihat Saul, maka berfirmanlah Tuhan kepadanya, inilah orang yang kusebutkan kepadamu itu, orang ini memegang tampuk pemerintahan atas umatku. Ya, jadi memang ketika rakyat sudah memilih dan Samuel sudah pilih gitu, oh si Saul ini nih maunya si rakyat dan dia sudah berdoa, dia sudah bawa ke Tuhan dan akhirnya dia dipanggil menjadi raja. Habis itu di ayat ke-10 dia diurapi sama Tuhan. Ya, kemudian setelah itu dia diubah oleh Roh Allah, artinya yang tadi dia nggak bisa lakuin, dia nggak berani, dia bisa jadi berani. Ada hal yang tadi dia nggak bisa buat, dia jadi berani untuk melakukannya. Nah, itu ketika seseorang sudah diurapi menjadi raja, dia akan memiliki kemampuan yang tadi dia merasa nggak bisa, tapi akhirnya dia bisa ngelakuinnya. Nah, yang terakhir itu sampai pada akhirnya dia dipilih oleh rakyat dan dia berjanji gitu untuk taat. Oke, aku mau menjadi raja yang baik, itu janjinya gitu. Nah, tapi kalau kamu lihat, wih keren ya kok kayaknya nggak ada masalah nih dari menjadi raja, udah keren nih dia bisa dipakai menjadi seorang raja. Wow, tapi kenapa sih pada akhirnya dia dikatakan sebagai salah satu raja yang gagal gitu, kenapa gitu? Apa yang dia perbuat gitu sehingga dia bisa dikatakan sebagai seorang raja yang gagal? Yang pertama, langsung mau kasih tahu ya. Yang pertama, dia dikatakan sebagai seorang raja yang gagal karena dia itu tidak taat sama firman Tuhan. Ya, di 1 Samuel 13 ayat 13, nah itu ceritanya adalah ketika orang-orang Filistin sudah mau, mereka udah siap berperang, tapi pesan Tuhan ke si Saul adalah kamu harus menunggu Nabi Samuel datang sebelum kamu
kamu harus menunggu Nabi Samuel datang dan Nabi Samuel yang akan mempersembahkan korban kepada Tuhan. Ya, tapi apa yang terjadi karena dia tidak sabar menunggu si Nabi Samuel, tahu nggak apa yang dia lakukan? Dia bilang ke rakyatnya, sini bawa ke sini korban sembelihanmu, dan akhirnya dia mempersembahkan korban itu sendiri, dan itu tidak berkenan di hati Tuhan karena Tuhan pada saat itu nabilah ya. Tuhan mengutus nabi yang boleh mempersembahkan korban bakaran. Raja itu harus nurut sama si nabi, tapi dia melanggar. Dia berpikir, toh aku sudah diangkat menjadi raja, masa aku gak boleh hanya mempersembahkan korban. Makanya dia pada akhirnya dia mengikuti pikirannya sendiri, dia lupa akan firman Tuhan. Makanya dia dikatakan dia tidak taat, itu yang pertama. Kalau yang kedua, kita bisa lihat itu kenapa dia dikatakan raja yang gagal, yaitu dia serakah dan sombong. Anak-anak tahu serakah itu apa? Apa serakah? Semuanya mau lihat mainan dedenya lagi main Lego, mau akhirnya direbut, itu serakah ya. Mau lihat orang makan apa, dia mau makan apa, itu serakah ya. Mau tadi mainan dedenya diambil, mau dedenya main apa dia mau juga, nah itu juga serakah ya. Dan ini juga terjadi sama si Raja Saul ya. Dia di pasal yang ke-15 ya, dia itu Tuhan menyuruh si Saul untuk menghancurkan semua barang-barang dan dari orang Amalek, yaitu orang-orang Filistin yang mereka akan berperang. Tuhan bilang jangan sisakan apapun, harta benda apapun jangan disisain. Tapi apa yang dilakukan Saul, dia tidak mendengarkan Tuhan, dia malah ngambil yang bukan haknya. Tuhan tadi udah pesan loh, jangan diambil, tapi malah dia ambil semuanya ya. Dengan alasan apa? Dengan alasan aku mau mempersembahkan ini buat Tuhan. Nah, tapi tetap aja Tuhan itu dari awal udah bilang tidak boleh ada yang diambil. Sekali melanggar ya tetap melanggar, nggak ada alasan apapun lagi ya. Kalau sombong di ayat yang ke-30 kita lihat dia mengaku dia salah gitu. Tapi dari seorang Raja Saul ini, Lause belajar, yang Lause dapetin kenapa dia menjadi seorang raja yang gagal adalah karena dia tidak menerima teguran dengan rendah hati gitu. Kalau di ayat yang 30 kita sama-sama lihat, dia berkata begini sama si Samuel. Tapi kata Saul, aku telah berdosa. Memang dia mengakui dosa dia, tetapi tunjukkanlah juga hormatmu kepadaku sekarang di depan para tua-tua bangsaku dan di depan orang Israel. Nah, maka aku akan kembalilah bersama-sama dengan aku akan sujud menyembah kepadamu. Jadi istilahnya ada apa ya? Ada timbal baliknya gitu. Oh, kamu baik sama aku akan lebih baik sama kamu gitu. Kamu mau aku ya oke, aku berdosa gitu. Tapi ketika dia ditegur, dia mau ada sesuatu yang Samuel lakukan juga buat dia. Ngerti gak sih anak-anak? Ya, jadi dia tidak menerima teguran dengan baik ya. Makanya dia bisa gagal. Nah, yang ketiga adalah dia lebih takut sama bangsa-bangsanya. Dia lebih mendengarkan rakyatnya daripada mendengarkan suara Tuhan penciptanya. Ya, seperti yang tadi yang kalian udah dengar, rakyatnya bilang gitu. Rakyatnya bilang sama Saul, jangan dong, jangan dibinasakan semua, jangan dimusnahkan semua barang-barangnya. Kita ambil aja beberapa ya. Nah, dan si Saul ini menuruti apa yang dikatakan rakyatnya karena dia takut rakyatnya bakalan ninggalin dia. Nah, tapi dia mengabaikan suara Tuhan. Nah, makanya apa yang dilakukan Saul ini sangat tidak berkenan kepada Tuhan. Nah, makanya ketika itu dia dibiarin rakyatnya ngambil semua barang-barangnya,
Dan Samuel sampai bilang ke dia, kenapa sih kamu lebih mendengar suara rakyatmu daripada kamu mendengarkan suara Tuhan gitu? Karena Tuhan yang memberi kamu semua kuasa yang Tuhan kasih itu harusnya kamu pakai dengan bijak, harusnya kamu pakai dengan benar. Tapi Saul ini dia tidak melakukan apa yang Tuhan perintahkan gitu. Makanya dari 3 poin ini yang harusnya dia bisa menjadi satu raja yang hebat, satu raja yang bisa membawa bangsa Israel, tapi dia malah mengikuti keinginan hatinya. Makanya dia menjadi satu orang raja yang gagal gitu. Nah, apa yang kita dapat pelajari gitu dari kisah si Raja Saul ini? Ya, kita sama-sama mau belajar. Yang pertama, kita mau belajar gitu, punya satu hati yang rendah hati gitu. Ya, di 1 Samuel 9 ayat 21 tadi dikatakan, nih 9 ayat 21. Tetapi jawab Saul, bukankah aku seorang suku Benyamin, suku yang terkecil di Israel, dan bukankah kaumku yang paling hina dari segala kaum suku Benyamin? Mengapa Bapa berkata demikian kepadaku? Nah, pada saat itu Raja Saul mau dipilih menjadi raja, dia sempat kenapa sih aku dari kaum yang paling kecil, tapi dan pada akhirnya dia dipilih menjadi seorang raja gitu. Kita harus selalu ingat gitu. Apapun yang Tuhan percayakan kepada kamu, kepintaran kamu, bakat kamu, itu semuanya adalah dari Tuhan. Ketika kamu misalnya juara di kelas, ya, kamu juara di kelas, apa yang harus kamu lakukan? Apakah kamu ya udahlah, orang udah tahu aku pinter gitu, ya udah, aku nggak mau temenan sama mereka gitu, boleh nggak begitu? Gak tahu, nggak boleh gitu ya. Jadi yang harus kamu lakukan ketika kamu mendapat juara di kelas adalah kamu harus mengucap syukur. Mengucap syukur dengan cara bagaimana? Mengucap syukur ya, kita berterima kasih sama Tuhan Yesus karena Tuhan yang sudah memberikan kamu kepintaran, kehebatan, memori yang bagus untuk mengingat semua pelajaran yang sudah kamu pelajari. Itu mengucap syukur. Dan juga yang terpenting adalah kita harus belajar untuk menerima teguran ketika kita dinasehati, ya. Ketika ditegur bukan malah ngejawab balik. Misalnya Grace, jangan begini dong. Jangan berantakin kamarnya ya, kamu harus beresin kamarnya gitu. Misalnya kata Cici Dame atau Cici Christine. Kamu hanya perlu jawab apa? Oke, sip, bukan malah nggak mau biarin aja, toh nanti bisa rapi sendiri, bisa nggak begitu? Nggak bisa ya. Ketika kamu salah, itu tujuannya untuk mendidik kamu untuk menjadi seorang anak yang benar, seorang anak yang lebih disiplin, ya. Jadi harus menerimanya dengan rendah hati, gitu. Jadi, nah selanjutnya yang kedua. Kita harus belajar taat kepada Tuhan dengan segenap hati. Aduh Lause, aku tiap minggu kayaknya udah denger taat. Kayaknya udah bosen deh dengernya, kayak setiap minggu taat. Apa sih taat itu? Gampang gak taat itu? Gampang gak? Gampang gak anak-anak yang di rumah? Gampang gak kalau kita taat? Gampang susah. Bisa jadi gampang ya. Kalau taat itu berarti artinya kita harus melakukannya, ya gak sih? Kita harus melakukannya dengan sepenuh hati, ya. Jangan seperti si Saul. Dia tidak sabar menunggu si Samuel untuk mempersembahkan korban. Ya, padahal Tuhan udah bilang tunggu sampai Samuel datang biar nanti Samuel yang harusnya mempersembahkan korban, bukan kamu gitu. Tapi dia malah nggak sabar, dia udah resah sendiri karena rakyatnya udah mulai panik gitu, karena orang-orang Filistin sudah mulai berkumpul, udah siap untuk berperang sedangkan mereka belum gitu. Dan dia malah melakukan hal yang membuat Tuhan sedih gitu. Jadi dia tidak taat. Terkadang kita bisa
bisa, kenapa sih kita bisa terkadang melanggar firman Tuhan? Kenapa sih? Kenapa sih alasannya? Tahu nggak? Menurut kalian? Kenapa sih kadang kita bisa dengan sengaja ataupun tidak sengaja kita bisa melanggar firman Tuhan? Kenapa? Satu, mungkin saja kita takut dimarahi. Kemudian kita bisa saja takut dihukum. Kalau enggak, kita juga takut seperti Raja Saul tidak punya teman, tidak punya bangsanya. Nah, kalau anak-anak Tuhan pasti kita harus melakukan kebenaran, ya enggak? Nah, kalau di sekolah biasanya anak-anak, misalnya ada anak-anak yang sukanya iseng, sukanya mainnya yang bergeng-geng gitu. Kalian gitu enggak? Lausu berharap enggak ya. Ada kelompok-kelompok geng-geng gitu. Lu kalau enggak masuk geng enggak keren. Nah, kalau kamu enggak masuk geng, aku enggak mau berteman sama kamu. Nah, boleh enggak begitu? Enggak boleh ya. Gak usah takut untuk tidak mendapatkan teman gitu. Karena orang-orang pasti tahu gitu. Kalau kamu anaknya baik, semua orang pasti akan datang sama kamu gitu. Tapi bukan berarti Lause bilang kalau bertemu dengan teman-teman yang jahat dijauhin. Sebenarnya mereka bukan jahat ya. Tidak ada anak yang jahat mungkin. Mereka hanya iseng gitu. Mereka iseng dan kalian sebagai anak-anak yang baik bukan malah menjauhi mereka. Jangan menjauhi mereka, tapi apa yang harus kalian lakukan? Kalian harus merangkul mereka, membawa mereka untuk menjadi orang yang lebih benar. Kalian juga boleh menegur teman kalian loh kalau salah. Ada yang pernah menegur temannya di sini? Ada? Nggak ada? Atau nggak berani? Iya. Jadi tidak usah takut untuk menegur selama apa yang menurut kalian itu benar ya dilakukan saja gitu ya. Jadi kita harus tahu gitu. Nah di Lukas 11 ayat 28 gitu tadi ditulis itu. Diberkatilah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan menaatinya ya. Jadi semua kebenaran, semua hal yang baik itu tercatat di dalam firman Tuhan dan tugas kamu adalah hanya menaatinya ya. Lalu tahu nggak gampang tapi yuk kita sama-sama belajar untuk taat ya. Nah yang ketiga ini belajar untuk mendengarkan suara Tuhan ya. Seperti cerita firman Tuhan minggu lalu yaitu Samuel, dia dipanggil Tuhan kan dan dia mendengar suara Tuhan. Nah, bagaimana caranya biar kita bisa mendengarkan suara firman Tuhan, suara Tuhan ya. Ya, kita boleh bernyanyi, kita boleh memuji, menyembah Tuhan setiap harinya, kita juga berdoa dan yang paling penting adalah kita harus membaca firman Tuhan. Ya. Sampai hari ini apakah anak-anak masih membaca firman Tuhan setiap hari? Siapa yang baca Alkitab setiap hari? Wow, pinter ya, good. Ya, jadi tetap harus selalu baca firman, berdoa dan memuji Tuhan. Memuji Tuhan itu bisa dengan apa saja? Ayo, ada yang tahu? Selain bernyanyi. Kenapa, Irma? Mengucap syukur, ya kita menyembah Tuhan. Terus apa lagi? Apa? Memberikan persembahan, ya boleh, ya boleh. Terus ada lagi? Main musik sambil menyembah Tuhan. Nah, main musik itu juga menyembah Tuhan loh, ya. Main musik yang mungkin dia maksudnya nggak pede untuk bernyanyi. Ketika kamu main musik juga itu bisa Tuhan pakai gitu. Tuhan pakai untuk kamu bisa mengerti lebih lagi isi hatinya Tuhan gitu ya. Tapi nggak usah takut juga kalau nggak bisa nyanyi. Lalu aku kan nggak bisa nyanyi, suaraku misalnya nadanya di C, terus aku nyanyinya di D. Ya beda tipis sih. Tapi nggak usah takut ya, karena Tuhan ada bilang loh, nyanyian kamu bukan dinilai dari berapa merdunya suara kamu, suara kalian gitu. Tapi Tuhan melihat hati kalian ketika kalian memuji dan menyembah Tuhan itu bagaimana gitu. Itu adalah yang terpenting buat Tuhan. Jadi Tuhan tidak memandang dia kan
bisa nyanyi, aku nggak mau berkati dia, nggak begitu ya. Tuhan itu bukan Tuhan yang seperti itu, karena Tuhan itu selalu baik dan akan selalu baik sama setiap daripada kita. Amin. Oke ya, jadi nah hari ini kita belajar ada 3 poin gitu. Jadi yang pertama adalah kita harus belajar untuk apa tadi? Rendah hati. Yang kedua kita harus taat kepada Tuhan dengan segenap hati. Yang ketiga kita harus belajar untuk mendengar suara Tuhan. Oke. Nah hari ini Lause mau tutup dengan satu ayat hafalan. Ya yuk Laskar Kristus sama yang di rumah kita boleh sama-sama bangkit berdiri. Dan kita mau sama-sama hafalin satu ayat diambil dari 1 Samuel 12 ayat 24. Nah ikutin Lause ya gayanya ya. Jadi kita mau tek ini bisa nggak? Coba bunyiin suaranya. Ada yang nggak bersuara, yang di rumah juga ikutin ya. Tek, ada? Ada ya. Nah ini kita mau kasih kata hanya takutlah ini begini. Takutlah akan Tuhan dan setialah dilipat begini. Setialah beribadah, nih seperti berdoa, beribadah kepadanya. Kita sama-sama buat tanda love dengan segenap hatimu. Bisa? Coba sekali lagi ya, pelan-pelan. Hanya takutlah akan Tuhan dan setialah beribadah kepadanya dengan segenap hatimu. Sudah bisa? Yang di rumah sudah bisa? Beneran udah? Mau lihat sekali lagi enggak sebelum Lause nanti tutup ininya? Sekali lagi, oke. Hanya takutlah akan Tuhan dan setialah beribadah kepadanya dengan segenap hatimu. Oke, sekarang layarnya tolong ditutup. Nah Lause nggak ikutan deh, Lause hanya buat gaya-gayanya. Kalian coba sendiri, yang di rumah juga ikutin ya. Yuk, 1, 2, 3. Dan setialah beri tepuk tangan buat semuanya. Kalian hebat semuanya ya. Oke, nah sekian dari firman Tuhan Lause hari ini ya. Kita sama-sama mau belajar ya untuk selalu bisa jadi anak-anak yang rendah hati, taat dan mau mendengarkan suara Tuhan. Oke, Lause akan tutup dalam doa. Semuanya kita sama-sama lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk penyertaan-Mu. Terima kasih untuk kami hari ini sudah mendengarkan firman-Mu. Tuhan, Engkau ajar kami ya Tuhan dalam setiap hari hidup kami. Kami mau menjadi seorang anak yang rendah hati, anak yang selalu taat Tuhan sama Engkau, sama papa mama, sama siapapun yang kami kenal. Dengan segenap hati kami juga terlebih lagi Tuhan, kami mau belajar Tuhan untuk mendengarkan isi hati-Mu ya Tuhan. Tuhan, Engkau yang terus pakai kami, Engkau yang pimpin dan sertai hidup kami. Terima kasih Tuhan. Mari yang sudah berdoa kita sama-sama katakan amin. Oke, terima kasih. Silakan duduk semuanya. Firman-nya luar biasa ya. Dari kemarin belajarnya firman-nya sangat luar biasa. Wah, Lause tahu nih nanti anak-anak ini kalau gede pasti bakal menjadi orang-orang yang luar biasa. Semua bilang amin. Amin. Ya, sebelumnya seperti biasa kita akan memberikan apa? Persembahan. Itu nanti boleh mungkin dikumpulin dulu terus minta mamanya transfer juga boleh. Karena kan sekarang lagi Covid jadi nggak boleh memegang uang dulu ya. Terus sebelum itu kita juga ada pengumuman. Nah, siapa yang ingat hari ini ada apa? Siapa yang udah siap?
Jangan lupa ya, bulan lalu Zoom gatheringnya ada apa aja, inget gak? Ngapain aja? Yang di rumah inget gak? Ada apa? Tanya jawab. Wah, ini seru nih. Hari ini juga ada tanya jawab. Dan tanya jawabnya itu bukan hanya di bulan ini aja, bukan hanya firman di bulan ini, tapi firman bulan lalu juga. Jadi untungnya apa? Mencatat supaya kalau nanti ditanya lagi bisa ingat, dan supaya nanti kalau misalnya nih kayak ada apa gitu kita baca-baca lagi, iya ya waktu itu pernah baca firman ini ya gitu, kita bisa ingat lagi sama firman Tuhan. Jadi siapa yang siap hari ini Zoom gatheringnya? Jangan sampai terlambat ya, di jam apa, di rumah jam 4 gitu. Hah? Oh ya enggak juga, capek itu 12 bulan. Ya mungkin sebulan terakhir gitu, maksudnya bulan ini sebulan lalu. Nanti kalau udah bulan depan mungkin bulan yang September plus bulan Agustus begitu. Oke, yuk kita mau tutup dalam doa semuanya. Kita boleh lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau mengakhiri kebaktian hari ini ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan-Mu yang sangat luar biasa, untuk firman-Mu juga. Terima kasih untuk Laus Senana yang sudah menyampaikan ya Bapak. Terima kasih untuk penyertaan-Mu dari awal sampai akhir ya Bapak. Terima kasih. Dan Tuhan, Kau berkati setiap kami, tutup bungkus kehidupan kami. Berikan kami Tuhan, setiap anak-anak ini kesehatan dan juga Tuhan kepintaran Tuhan dalam sekolah kami juga Tuhan. Terima kasih. Kami mau mengakhiri kebaktian ini Tuhan, Kau terus pimpin kami Tuhan 1 minggu ke belakang ya Bapak. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Sampai jumpa minggu depan di tempat yang sama dan di jam yang sama. Yuk kita beri dadah buat teman-teman di rumah. Dadah, sampai jumpa lagi.